Kisah dari film ini diambil dari kisah nyata yang dialami oleh seorang perwira polisi yang bernama Sarchi. Sarchi mendapati kasus laporan dari warga kalau ada orang yang mengamuk, melakukan tindakan kekerasan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan orang tersebut melakukan hal yang di luar akal sehat manusia. Sarchi yang menangani kasus itu tidak tahu kalau orang tersebut sudah kerasukan oleh iblis. Dan setelah Sarchi menyelidiki lebih dalam, ternyata ada sebuah konspirasi besar di balik semua kekacauan yang terjadi. Dan inilah dia Deliver Us from Evil tahun 2014. Irak 2010. Genjatan senjata terjadi ketika beberapa pasukan elit Amerika ditugaskan untuk menyusup masuk ke salah satu markas pangkalan pasukan pemberontak. Dari beberapa pasukan Amerika yang kala itu ditugaskan, hanya menyisakan 3 orang saja. Operasi dilanjutkan hingga memasuki ke sebuah ruangan bawah tanah. Mereka terus mencari kemungkinan para pasukan pemberontak bersembunyi. Namun ternyata di sana hanyalah sebuah ruangan kosong dan hanya terlihat seperti sebuah kuburan. Mereka melihat ada sebuah tulisan di dinding, tulisan yang tidak begitu jelas disertai simbol-simbol aneh. Hal yang tadi juga terjadi ketika tiba-tiba lampu senter yang mereka bawa mengalami gangguan. Kondisi keadaan menjadi gelap gulita. Mereka tidak tahu apa yang ada di hadapan mereka dan hanya terdengar suara jeritan meminta tolong dari rekan-rekannya. Film beralih ke tahun 2013. Dalam patroli pada malam itu, Sarchi bersama dengan rekannya yaitu Butler. Mereka mendapatkan laporan dari pusat adanya kasus KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Setelah mendapatkan titik lokasi, mereka berdua langsung menuju ke TKP. Dalam perjalanan, Butler merasa lucu dan berkata kasus KDRT seperti ini adalah kasus yang biasa ditangani oleh RT, bukan polisi seperti mereka. Namun Sarchi menjawab, jangan pernah menganggap remeh kasus Terry seperti ini. Informasi tambahan dari pusat diterima kembali. Diketahui kalau suaminya yang mengamuk itu bernama Jimmy Tretner, mantan dari marinir pasukan elit. Kedatangan mereka berdua ke sana membuat Jimmy merasa terganggu. Sarchi yang tidak ingin ada kekerasan meminta Jimmy untuk tetap tenang. Namun apalah daya, Jimmy yang terus saja berontak. Bahkan dia menyerang Sarchi dengan pisau belati. Jimmy mencoba melarikan diri, tapi Sarchi bersama Butler terus memburunya. Sarchi begitu sangat muak kepada suami yang suka menyiksa anak dan istrinya. Tanpa rasa ampun, Sarchi terus memukulinya. Hingga terpaksa Butler pun harus menghentikan Sarchi. Di lain sisi, kita juga diperkenalkan kepada seorang pastor muda yaitu Mendoza. Terlihat Mendoza sedang melihat sebuah foto wanita yang di sana tertulis nama Jane. Belum diketahui siapa wanita tersebut dan apa kaitannya dengan Mendoza. Di keesokan malamnya, Sarchi bersama Butler kembali mendapati laporan. Ada seorang ibu yang menerobos masuk dan melemparkan anaknya ke kebun binatang. Jam operasional kebun binatang yang memang sudah tutup jika pada malam hari. Dari laporan polisi, si anak yang dilemparkan ke kebun binatang sudah berhasil diselamatkan. Dan sekarang mereka masih mencari keberadaan ibunya yang kabur ke kawasan kebun binatang. Dan diduga kalau dia bersembunyi di semak-semak. Sarchi bersama Butler berpencar mencoba mencari keberadaan wanita tersebut. Beberapa saat kemudian, Sarchi akhirnya menemukan si wanita. Namun kini dia yang sudah bertingkah aneh. Dia terus mencakar-cakar tanah dan sesekali dia juga mencakar batuan yang ada di sana. Tak lama kemudian, dari kegelapan mereka juga melihat ada seseorang di sana. Si penjaga kebun juga tidak mengenali siapa orang tersebut. Dan saat dia keluar menampakkan diri, terlihat wajahnya yang begitu sangat menyeramkan. Sarchi masuk kembali bermaksud yang akan menangkapnya. Namun dia menghilang dan pada saat itu dia juga dihadang oleh harimau yang ada di sana. Pihak dari kepolisian akhirnya membawa si wanita. Lalu tak lama datang Mendoza. Mendoza mengenali wanita itu. Dia yang bernama Jane.
Ternyata Jane ini sebenarnya adalah pasiennya Mendoza. Jane mengalami gangguan jiwa. Berhubung sekarang Jane sudah ditangani oleh pihak kepolisian, Mendoza hanya memberikan kartu nama jika suatu saat Sarchi membutuhkannya. Mendoza berkata kalau ada sesuatu yang masih menjadi misteri di dalam tubuh Jane. Yang sampai pada saat ini, Mendoza sendiri tidak tahu apa yang membuat Jane seperti saat ini. Dalam beberapa waktu terakhir ini, banyak laporan kejadian-kejadian aneh. Ada salah satu keluarga yang melaporkan kembali bahwa di rumahnya mengalami kejadian aneh. Dia suka mendengar di basement seperti ada suara raungan. Bahkan terkadang suka ada goncangan yang menggoyahkan rumah mereka. Setelah ditelusuri ke dalam basement, ternyata di sana Sarchi menemukan sesosok mayat laki-laki yang sudah membusuk. Anehnya si mayat itu mengeluarkan banyak tawon yang keluar dari matanya. Dari identitas yang mereka temukan, diketahui mayat si pria itu bernama David Griggs. Warga setempat pun yang tinggal di sana tidak mengenali mayat itu. Di sini Sarchi bersama rekan-rekan yang lainnya langsung menuju ke tempat alamat David Griggs. Sarchi mulai menyelidiki kasus kematian David. Sesampainya di sana, di apartemen tempat Griggs tinggal terlihat sudah sangat berantakan. Bahkan sudah tercium bau busuk yang sangat menyengat. Sarchi menemukan sebuah foto yang ternyata David Griggs adalah suami dari Jane Serena, wanita yang sebelumnya ada di kebun binatang. Dari sana juga Sarchi menemukan ada foto 3 orang tentara. Sarchi baru tahu guys kalau ternyata dari beberapa kasus laporan yang dia terima semuanya saling terhubung. Dimulai Jimmy, David Griggs, dan Santino. Si Santino ini yang belum diketahui di mana keberadaannya. Mereka bertiga adalah pasukan elit yang di awal film menyerang pasukan pemberontak Irak. Lalu mereka memasuki kuburan kuno yang berakhir mereka mengalami kejadian aneh di kuburan kuno tersebut. Yang masih menjadi misteri sampai dengan sekarang adalah apa yang sebenarnya terjadi pada saat mereka ada di kuburan kuno itu. Di dalam apartemen banyak penemuan-penemuan aneh yang mereka temukan, di mana terlihat ada kucing yang sengaja disalib seperti sebuah tata cara ritual penyembahan kepada iblis. Di rumah Sarchi tinggal bersama dengan keluarga kecilnya, yaitu Christina sebagai istri dan mereka juga mempunyai putri yang bernama Bella. Christina memberitahukan kabar gembira kalau saat ini dia sedang hamil kembali. Namun Christina selalu mengeluhkan Sarchi yang terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Sampai-sampai Sarchi sudah tidak ada waktu lagi buat mereka. Sarchi sendiri sadar akan hal itu, namun dia mencoba untuk menjelaskan kepada Christina kalau belakangan ini banyak kasus aneh yang sangat menguras tenaga dan pikiran Sarchi. Tapi percayalah, dalam lubuk hati yang paling dalam, Christina dan Bella adalah segalanya. Mendoza kembali mendatangi Sarchi. Dia menanyakan soal kasusnya Jane Serena, yang kini Jane masih ditahan di rumah sakit jiwa. Pastor Mendoza yakin kalau kasus yang dialami Jane bukanlah sekedar gangguan jiwa, tapi ada sesuatu yang mengendalikan Jane. Hingga dia nekat melemparkan putranya ke kebun binatang. Jane adalah pasien Mendoza sudah sejak lama, jadi dia tahu apa yang terjadi kepada Jane saat ini. Secara singkat, yang dialami Jane saat ini sebenarnya dia kerasukan oleh iblis. Jujur saja Sarchi tidak percaya kepada hal gaib, apalagi dia adalah seorang ateis. Kepada Tuhan saja dia tidak percaya, apalagi kepada iblis. Tapi Mendoza tidak memaksa Sarchi untuk percaya. Mendoza hanya memberikan saran. Satu-satunya cara untuk membuat Sarchi percaya, Sarchi harus melihat rekaman CCTV yang ada di kebun binatang. Dari hasil beberapa investigasi ditemukan fakta bahwa David Griggs yang mayatnya ditemukan di basement, dia meninggal setelah minum thinner sebanyak 2 kaleng. Tapi tidak ditemukan tanda-tanda adanya pemaksaan David meminum thinner tersebut. Bisa disimpulkan kalau David tewas karena bundir. Menurut beberapa informasi yang didapatkan, selain daripada itu, setelah mereka bertiga pulang dari perang Irak, keanehan mulai terjadi kepada mereka. Banyak beberapa kasus kekerasan yang terjadi, hingga akhirnya mereka bertiga pun dipecat secara tidak hormat dari militer. Dari beberapa rekaman CCTV yang ada di kebun binatang, memang terlihat banyak kejanggalan yang terjadi. Dan diketahui kalau pria yang menggunakan hoodie hitam itu ternyata dia adalah Santino. Sarchi dan Butler menduga kalau Santino adalah kunci dari semua rentetan kasus yang terjadi.
Namun di sini yang menjadi perhatian Sarchi adalah ketika Santino menutupi coretan simbol yang ada di dinding dengan sebuah cat. Lalu setelah itu Santino melihat ke arah kamera. Seolah-olah dia tahu kalau akan ada orang yang memperhatikan dirinya. Diam-diam Sarchi kembali menemui istrinya Jimmy. Secara berurutan Sarchi ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka bertiga. Diawali dengan dia datang ke rumahnya Jimmy. Saat Sarchi memperlihatkan foto itu, istri Jimmy pun mengenali David dan juga Santino. Di sini Sarchi hanya ingin mencari informasi tambahan lainnya. Lalu dia membuka sebuah laptop miliknya Jimmy, di mana di sana ada sebuah rekaman saat Jimmy, David, dan Santino bertugas pada waktu itu. Dari video itu terlihat ada sebuah gambar simbol di dinding. Gambar yang sama seperti yang ditutupi oleh Santino di tembok kebun binatang. Setelah ditelusuri ke semua ruangan yang ada, ternyata Sarchi menemukan simbol itu ada di rumahnya Jimmy. Kasus aneh yang sulit untuk dipecahkan oleh Sarchi. Akhirnya dia sadar kalau kasus ini bukan hanya sekedar kasus kejahatan biasa. Dia lalu mendatangi rumah sakit jiwa bermaksud ingin menemui Jane, istrinya David, yang sampai saat ini dia masih mengalami gangguan jiwa. Tak lama kemudian datang Mendoza. Kebetulan Mendoza menemuinya karena Sarchi sendiri sudah hampir buntu untuk memecahkan kasus ini. Sarchi mencoba berkomunikasi dengan Jane dan menanyakan apa maksud dan tujuan Jane datang ke kebun binatang pada waktu itu. Jane sempat berkata kalau tujuannya datang hanya untuk menerima sebuah pesan dari Santino. Saat itu Jane mulai bertingkah aneh kembali. Dan ketika Sarchi memperlihatkan tulisan itu, Jane langsung terdiam. Jane mencoba menggapai tangan Sarchi. Sempat terjadi perlawanan hingga Jane menggigit tangannya. Dari tetesan darah Sarchi yang Jane rasakan, tiba-tiba Jane menyebutkan nama Marvin. Dan entah kenapa ketika Jane menyebut nama Marvin, Sarchi seperti teringat kepada seseorang. Sarchi tidak menjelaskan kepada Mendoza saat dia menanyakan siapa itu Marvin. Di lain sisi, ternyata gangguan itu kini menghampiri Bella, anaknya. Bella selalu dibuat ketakutan karena dia selalu mendengar seperti ada seseorang yang sedang menggaruk-garuk tangannya ke dinding kamar. Sementara di rumah sakit jiwa, Jane yang kerasukan kini mulai menjadi brutal. Dia menyerang dan membunuh dokter penjaga. Mendoza dan Sarchi kembali melihat rekaman di kebun binatang. Dari hasil investigasi, Mendoza menduga kalau Jane kerasukan disebabkan karena dia melihat tulisan yang ada di dinding. Karena tingkah laku Jane langsung berubah setelah dia melihat tulisan itu. Dan kalau mengingat kepada perkataan Jane saat mereka menemuinya di rumah sakit jiwa, kalau tulisan itu sebenarnya adalah sebuah pesan. Namun yang menjadi pertanyaannya kenapa Jane bisa kerasukan hanya dengan melihat pesan tersebut. Mendoza menjawab, disinilah misteri yang harus mereka pecahkan bersama. Pesan atau tulisan itu akan membuat orang yang melihatnya bisa kerasukan. Lalu kalau diurutkan kembali, berarti Santino adalah orang pertama yang melihat pesan itu pada saat dia berada di Irak dan dia menjadi kerasukan. Lalu sekarang si iblis yang ada di dalam tubuh Santino ingin merekrut kepada orang-orang tertentu melalui pesan tersebut. Setelah Mendoza dan Sarchi paham tujuan dari si iblis, mereka berdua harus segera menghentikan Santino sebelum pesan itu semakin meluas ke banyak orang. Sarchi baru sadar kalau dia pun pernah melihat pesan itu. Belakangan ini, dia juga selalu merasa ada yang aneh dalam dirinya. Sarchi selalu melihat ada sesosok penampakan di rekaman itu. Padahal Mendoza yang ada bersamanya sama sekali tidak melihat seperti apa yang dilihat oleh Sarchi. Tidak hanya sekedar penampakan, Sarchi juga selalu mendengar ada suara bisikan aneh. Bukan tidak mungkin Sarchi juga mungkin yang akan menjadi sasaran berikutnya untuk direkrut oleh si iblis. Lalu datang Butler. Dia mendapatkan informasi di mana keberadaan Santino. Tak membuang waktu lagi, Sarchi, Butler, dan juga Mendoza langsung menuju ke tempat di mana Santino berada. Sarchi dan Butler yang akan masuk, sementara Mendoza menunggunya di dalam mobil. Dalam pencarian Santino, mereka juga dikecokkan dengan keberadaan Jane ada di sana. Sarchi dengan Butler terpisahkan.
Di ruangan yang berbeda, Sarchi berhasil menemukan Santino di sana. Namun tiba-tiba dia dihadang oleh Jimmy. Pergulatan terjadi antara Jimmy dengan Sarchi. Sementara Butler yang berada di belakang, dia pun berpapasan dengan Santino. Sarchi yang sudah tidak berdaya, untunglah Mendoza datang membantu. Dengan salib itu, Mendoza melawan iblis yang ada di dalam tubuh Jimmy. Di lain sisi, Butler yang bertarung dengan Santino, dia harus tewas karena terkena tikaman dari Santino. Beruntung, Mendoza berhasil menyerahkan Jimmy kembali. Sarchi merasa bersalah atas kematian Butler. Kini dia harus kehilangan sahabat sekaligus partner dalam bekerja. Hal yang ditakutkan pun terjadi. Santino kini mendatangi rumah kediaman Sarchi. Dia membawa Bella dan Christina. Dalam perjalanan, Sarchi dikejutkan Jane terjatuh tepat mengenai mobilnya. Sarchi pun merasa terheran dengan tiba-tiba Jane sudah ada di sana. Suara handphone itu berbunyi, terlihat kalau itu telepon dari rumahnya Sarchi. Namun ternyata yang menghubungi Sarchi adalah Santino. Santino juga berkata kalau dialah yang telah mengirimkan tubuh Jane ke sana. Sesampainya di rumah, Santino hanya terdiam dan pasrah menyerahkan diri. Namun Christina dan Bella sudah tidak ada lagi di sana. Sepertinya si iblis memang sengaja menjebak dan menyembunyikan anak dan istrinya Sarchi. Jika Sarchi ingin menemukan mereka, syaratnya Sarchi harus login menjadi pengikut si iblis. Dan jika Sarchi menolak ajakan dari si iblis, maka anak dan istrinya yang akan tewas. Santino diringkus dan dibawa ke kantor polisi. Satu-satunya cara untuk menghentikan Santino dan menemukan di mana keberadaan anak dan istrinya Sarchi, Mendoza harus segera melakukan eksorsisme. Mendoza meminta Sarchi untuk membantu. Sebelum melakukan pengusiran setan, Mendoza memberitahukan agar Sarchi tidak terhasut oleh perkataan si iblis yang ada di dalam tubuhnya Santino. Mendoza meminta Sarchi untuk terus membacakan doa-doa apapun yang terjadi nantinya. Pengusir iblis yang sangat alot karena Mendoza belum tahu nama dari si iblis yang merasuki Santino. Setelah beberapa kali melakukan eksorsisme, di sini Sarchi seperti mendapatkan ilham. Dia mendengar bisikan yang memberitahukan nama dari si iblis. Nama si iblis itu adalah Jungler. Pertarungan dahsyat antara iblis Jungler melawan Pastor Mendoza. Dan akhirnya, setelah melakukan pengusiran iblis yang sangat melelahkan, iblis yang ada di dalam tubuh Santino pun keluar. Santino tersadar kembali, lalu memberitahukan kepada Sarchi di mana keberadaan anak dan istrinya disembunyikan. Beberapa bulan kemudian, anak yang ada di dalam kandungan Christine pun terlahir. Dan setelah berbagai kejadian yang telah ia alami, Sarchi akhirnya tersadar dan percaya adanya keberadaan Tuhan. Lalu di sini film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Semoga apa yang ingin ceritakan bisa sedikit menghibur dan menemani di waktu luang kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.